Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Fauzia An-Nur dari kelas Pendidikan Kimia ICP. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kecerdasan emosional atau emotional quotient. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence atau emotional quotient adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, dan mengontrol emosi dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Sedangkan kecerdasan atau intelijensi mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional atau emotional quotient belakangan ini dinilai tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual atau IQ. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Selanjutnya yaitu sejarah singkat dari emotional quotient. Edward Thorndike pada tahun 1930 mengungkapkan bahwa kecerdasan sosial adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola pria dan wanita, anak laki-laki dan perempuan untuk bertindak bijaksana dalam hubungan manusia dan kemudian didefinisikan sebagai kecerdasan seseorang dalam mengelola hubungan sosial dengan orang lain. Penggunaan pertama dari kecerdasan emosional digunakan oleh Wayne Leon Payne pada tesis dokternya yang berjudul A Study of Emotion Developing Emotional Intelligence, Self-Integration, Relation to Fear, Pain, and Desire pada tahun 1985 dan kemudian diikuti oleh Salovey dan Mayor pada tahun 1990 dengan mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan menangkap perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain. Dan kemudian pada tahun 1997 Daniel Goleman membuat buku yang berjudul Emotional Intelligence. Selanjutnya adalah model-model kecerdasan emosional. Model-model kecerdasan emosional terdiri dari 3. Yang pertama, ability model atau model kemampuan, dan yang kedua adalah trait model atau model karakter, dan yang ketiga adalah mixed model atau model kombinasi dari ability model dan trait model. Model yang pertama adalah ability model. Ability model berfokus pada kemampuan kognitif yang berkaitan dengan emosi. Maka dari itu, kecerdasan emosi dipandang sebagai kemampuan yang termanifestasikan dalam tingkah laku adaptif. Menurut John D. Mayer dan Peter Salovey, ability model terdiri dari 4. Yang pertama, mendeteksi emosi. Melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, gambar, suara, dan sebagainya, seseorang dapat mengenali emosi orang lain. Ini juga mencakup kemampuan individu untuk mengenali dan mengidentifikasi emosi mereka sendiri. Faktanya, kesulitan yang dimiliki orang pada spektrum autisme dalam mempelajari isyarat sosial terkait dengan ketidakmampuan mereka atau kemampuan terbatas untuk mengenali emosi orang lain melalui ekspresi mereka sering kurang mampu mengenali ekspresi wajah dan tubuh orang lain yang mengomunikasikan perasaan mereka. Yang kedua, menggunakan emosi. Aktivitas kedua yang diusulkan oleh ability model berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan emosi. Apakah itu emosi mereka sendiri atau emosi orang lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ketika berpikir dan menyelesaikan masalah, emosi sering harus dipertimbangkan, dan seseorang yang terampil dalam menggunakan emosi biasanya dapat membuat keputusan berdasarkan emosi atau suasana hati mereka sendiri atau orang lain. Yang ketiga, memahami emosi. Kemampuan ini dibangun di atas pemahaman tentang kompleksitas emosi. Sementara lebih banyak orang yang mampu mengenali ekspresi wajah dasar, dan lebih sedikit dari mereka yang dapat dengan mudah dikenali, mengenali, dan memahami bahasa emosi dan untuk menghargai nuansa hubungan emosional yang kompleks. Dan yang terakhir, mengendalikan emosi.
Mengelola emosi berhubungan lebih spesifik dengan kemampuan seseorang untuk mengatur emosi baik dalam diri mereka sendiri maupun orang lain. Sebagai tingkat kemampuan tertinggi dalam model kemampuan, seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi diharapkan dapat memanipulasi suasana hati mereka sendiri atau orang lain. Pada dasarnya memanfaatkan suasana hati dan mengelolanya untuk mencapai tujuan mereka. Sementara manipulasi emosional umumnya dianggap negatif. Ia dapat melayani tujuan yang sangat penting dan tidak harus digunakan dengan cara yang merugikan seperti yang orang bayangkan. Selanjutnya model yang kedua yaitu trait model. Model ini berfokus pada kaitan karakter kepribadian dan emosi. Maka dari itu, kecerdasan emosi dipandang sebagai persepsi individu mengenai kemampuan emosinya atau emotional ability. Konstantinos V. Petrides dan Adrian Furham membagi trait model menjadi 15 bagian, namun kemudian disimpulkan menjadi 4 bagian saja. Bagian yang pertama yaitu well-being atau kesejahteraan. Kesejahteraan mencerminkan perasaan kesejahteraan umum, harapan, individu dengan merasa energi positif tinggi, bahagia, dan terpenuhinya faktor-faktor yang terdiri dari optimisme, kebahagiaan, dan harga diri. Self-control atau pengendalian diri dan pengendalian dorongan. Baik dalam mengatur tekanan dan stres dari luar, tidak ada yang ditekan atau terlalu ekspresif. Faktor ini mencakup pengaturan emosi, keimpulsifan yang rendah, dan pengelolaan stres. Emotionality atau emosionalitas. Emosionalitas adalah dapat memahami dan mengekspresikan emosi dan menggunakan kemampuan ini untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan dekat dengan orang lain yang penting. Faktor ini mencakup empati, persepsi emosi diri dan orang lain, ekspresi emosi, dan hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah sociability atau sosiabilitas. Dalam interaksi sosial, mereka percaya bahwa mereka memiliki keterampilan mendengarkan yang baik dan berkomunikasi dengan baik, dan percaya diri dengan orang-orang membentuk latar belakang yang sangat beragam. Faktor ini mencakup pengelolaan emosi orang lain, ketegasan, dan kesadaran sosial. Selanjutnya adalah model yang ketiga, atau model kombinasi dari ability dan trait model. Model ini dikatakan sebagai model kombinasi karena merupakan gabungan dari dua model sebelumnya. Kecerdasan emosi pada model ini dipandang sebagai serangkaian kecakapan dan keterampilan yang dapat mempengaruhi performa dalam memimpin atau leadership performance. Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence memaparkan bahwa ada 5 bagian dalam kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu self-awareness atau kesadaran diri. Psikolog John Mayer mengatakan sadar akan perasaan kita maupun pikiran kita tentang perasaan itu. Untuk tujuan praktis, kesadaran diri dan kemampuan untuk mengubah suasana hati kita adalah sama. Emosi bisa dan sering tidak sadar. Mereka mulai sebelum seseorang sadar akan perasaan itu. Jadi, ada 2 tingkat perasaan, sadar dan tidak sadar. Emosi yang tidak disadari bisa berpengaruh kuat atas pikiran dan reaksi, sekalipun kita tidak menyadarinya. Ketika kita menjadi sadar akan mereka, kita dapat mengevaluasi mereka. Dengan demikian, kesadaran diri adalah sadar untuk mengendalikan emosi dan sanggup mengendalikan suasana hati yang buruk. Yang kedua adalah managing emotions atau mengelola emosi. Hidup tanpa gairah akan membosankan. Tujuannya adalah emosi yang tepat. Kehidupan emosional kita mempertahankan dengung latar belakang yang konstan, jarang menjadi intens. Namun, mengelola emosi adalah pekerjaan yang sangat menguras waktu. Sebagian besar dari apa yang kita lakukan adalah upaya untuk mengelola suasana hati. Seni menenangkan diri adalah keterampilan dasar hidup. Beberapa orang mengatakan salah satu yang paling penting adalah alat psikis. Desain otak berarti kita memiliki sedikit kendali atas kapan kita akan disapuh oleh emosi atau akan apa emosi tersebut, tetapi kita memiliki kendali atas berapa lama mereka berlangsung. Ketiga adalah self-motivation atau motivasi diri. Motivasi adalah kunci positif
untuk suatu pencapaian. Emosi menentukan bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan dengan meningkatkan atau membatasi kemampuan kita untuk menggunakan kemampuan bawaan kita. Salah satu keterampilan kritis adalah kesanggupan untuk menahan emosi dan menunda dorongan hati untuk memuaskan kepuasan. Mereka yang terampil dalam memanfaatkan emosi, mereka dapat menggunakan kecemasan mereka untuk motivasi. Harapan dan optimisme juga sangat berperan dalam kehidupan. Harapan berarti tidak menyerah kepada perasaan negatif atau depresi sewaktu-waktu menghadapi kemunduran. Sedangkan optimisme berarti memiliki harapan yang kuat bahwa segalanya akan baik-baik saja. Yang mendasari keduanya adalah kepercayaan bahwa seseorang memiliki penguasaan atas peristiwa kehidupan seseorang dan dapat mengatasi tantangan. Yang keempat adalah empati. Semakin sadar diri kita, semakin terampil kita dalam membaca perasaan orang lain. Akar kepedulian muncul dari kapasitas untuk empati. Orang yang bisa membaca perasaan orang lain lebih mudah menyesuaikan diri, lebih populer, supel, dan sensitif. Empati dimulai sejak masa bayi, dengan sikap cerminan fisik nonverbal antara anak dan orang tua. Pendekatan meyakinkan bayi dan membuatnya merasa terhubung secara emosional. Ini memerlukan cukup ketenangan untuk dapat membaca sinyal-sinyal nonverbal yang halus dari orang lain. Dan yang terakhir adalah handling relationship atau penanganan hubungan. Mengungkapkan perasaan kita adalah kunci kompetensi sosial. Emosi itu menular. Kita mengirim sinyal emosional dalam setiap pertemuan dan secara tidak sadar meniru emosi yang kita lihat dalam diri orang lain. Sinyal ini mempengaruhi orang lain. Sewaktu orang berinteraksi, mereka sering mencerminkan bahasa tubuh satu sama lain. Semakin mereka menunjukkan sinkronisasi ini, semakin mereka berbagi suasana hati. Koordinasi suasana hati ini adalah versi dewasa dari sikap kekanakan orang tua dan merupakan faktor penentu keefektifan interpersonal. Semakin baik kita dalam memahami emosi orang lain dan mengendalikan sinyal yang kita kirim, semakin kita dapat mengendalikan dampak yang kita miliki terhadap orang lain. Ini adalah bagian mendasar dari kecerdasan emosional. Selanjutnya yaitu Emotional Quotient Inventory. Emotional Quotient Inventory adalah alat instrumen pengukuran kecerdasan emosional seseorang dalam bentuk laporan diri yang dimaksudkan untuk mengevaluasi fungsi emosional dan sosial. Instrumen ini digunakan untuk mengetahui perkembangan pribadi, kecerdasan emosi, dan kompetensi emosional dan sosial. Instrumen ini secara khusus mengukur kumpulan keterampilan interpersonal, intrapersonal, manajemen stres, kemampuan beradaptasi, dan suasana hati secara umum. Salah satu tokoh psikologi yang membahas tentang adaptasi adalah Dr. Reuven Bar-On. Dalam teori kecerdasan emosional yang dikeluarkannya, berdasarkan teori kecerdasan emosional tersebut, dikembangkan suatu alat ukur psikologis yaitu Bar-On Emotional Quotient Inventory atau AQI. Alat ukur ini berupa self-report dengan 133 sistem dan terdiri dari 5 area besar dengan 15 subskala. Kelima area besar tersebut adalah yang pertama, area intrapersonal dengan subskala self-regard, emotional self-awareness, assertiveness, independence, dan self-actualization. Dan yang kedua adalah area interpersonal dengan subskala empathy, social responsibility, dan interpersonal relationship. Dan yang ketiga yaitu area stress management dengan subskala stress tolerance dan impulse control. Area keempat yaitu area adaptability dengan subskala reality testing, flexibility, dan problem solving. Dan yang terakhir adalah area kelima yaitu area general mood dengan subskala optimisme dan happiness. Selanjutnya yaitu validitas dan keamanan.
Uji psikometri yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis item, uji validitas, baik validitas internal maupun validitas eksternal, dan uji reliabilitas. Uji validitas internal dengan menggunakan teknik konsistensi internal, kesimpulan yang didapatkan dari hasil perhitungan adalah item-item dan subskala-subskala yang ada pada alat ukur bar on AQI memang benar mengukur setiap skala dalam konstruk emotional intelligence. Hal ini dapat disimpulkan bahwa antara alat tes SACQ dengan skala adaptability dalam bar on AQI mengukur konstruk yang kurang lebih sama, yaitu kemampuan adaptasi. Sedangkan untuk uji reliabilitas digunakan metode Cronbach-Alpha. Hasil perhitungan untuk pengujian reliabilitas skala adaptability, hasil perhitungannya untuk menguji tingkat validitas dan reliabilitas pada alat tes bar on AQI menunjukkan bahwa alat ukur bar on AQI valid dan reliable. Selanjutnya, contoh kasus. Seorang anak bernama Lara menangis karena kaos kakinya basah disiram air oleh temannya bernama Rival. Lara mengadu kepada saya kalau Rival menyiram kaos kakinya. Saya memanggil Rival dan bertanya kepadanya, apakah dia menyiram kaos kaki Lara? Dia menjawab, saya tidak lihat Lara, Bu. Saya mau membuang sisa air minum saya. Saya mengatakan kepada Lara, Rival tidak sengaja menyiram kaos kaki kamu. Dia kemudian diam dari tangisnya. Lalu, tanpa saya perintahkan, Rival membantu Lara menjemur kaos kakinya. Dari sini, kita dapat melihat bahwa Rival sebenarnya merasa bersalah karena telah membuat kaos kaki Lara basah. Peristiwa tersebut juga dapat menggambarkan bahwa anak-anak telah dapat memahami ungkapan emosi dari orang lain. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.